kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita pilih salah satu teman kita untuk berdoa supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau? Oke, silakan Fadlan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selamat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang listrik. Sebagaimana kemarin sudah dipelajari tentang listrik, ada masih ingat pelajaran kemarin tentang listrik? Ada apa? Siapa yang bisa? Siapa masih ingat? Oke, silakan Najwa. Bagaimana cara listrik bisa dialirkan ke masyarakat? Oke, bagaimana listrik itu bisa dialirkan ke rumah-rumah warga? Ada lagi yang tahu? Pelajaran kemarin masih ingat? Oke, silakan Nadia. Oke, ada masih ingat alat listrik apa saja? Kipas angin, lampu, kulkas, TV, setrika dan lain sebagainya. Oke, nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Zaman dulu dengan zaman sekarang ada nggak perbedaannya? Ada. Tentu saja ada ya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Kemudian apa manfaatnya listrik terhadap kehidupan kita? Baik itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun untuk saat ini. Kemudian nanti kita akan belajar berkelompok sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Nanti akan Bapak bagi ke kelompoknya. Oke, nanti untuk Alif, Fadlan, Alham dengan Dwi akan berada pada satu kelompok. Kelompok karena rajin menulis, suka menulis, maka kelompoknya kelompok menulis. Kita sebut saja kelompok menulis. Oke, nanti akan ada diskusi. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang suka tampil di depan umum. Jadi kita sebut saja kelompok presenter. Itu ada Farel, ada Rizky, ada Naura Naswa, kemudian ada Nadia. Oke. Kemudian ada kelompok yang terakhir, 2 orang, yaitu kelompok yang suka membuat video. Oke. Karena itu kita sebut kelompok yang ketiga adalah kelompok YouTuber. Oke, setuju? Setuju. Dengan sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, baiklah. Oke, sekali lagi Bapak akan sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini mengenai pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah membandingkan pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial atau masyarakat. Bagaimana listrik pada saat zaman dulu atau pada saat sekarang. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mencari tahu apa manfaat listrik. Kemudian yang terakhir adalah memberi contoh sikap yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan listrik. Oke, sudah jelas sampai di sini? Sudah. Oke, baiklah. Nah, untuk memperjelas pemahaman kita mengenai listrik yang akan kita pelajari hari ini, maka marilah kita akan menyaksikan video penjelasan atau materi hari ini. Oke? Nah, silakan perhatikan videonya. pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat, yakni penemuan arus listrik sangat berpengaruh terhadap Silakan kehidupan perhatikan kita. baik-baik. Sebelum listrik ditemukan, kita akan kesulitan saat beraktivitas, terutama pada malam hari. Dengan adanya listrik, kita menjadi lebih mudah untuk menjalankan berbagai aktivitas. Oke, baiklah. Boleh menghadap kembali di sini. Oke.
tentu sudah kalian lihat baik-baik pemanfaatan listrik seperti yang ada di dalam video. Kan masing-masing anggota kelompok tadi yang sudah dibagi untuk berdiskusi. Oke, silakan menghadap kelompoknya masing-masing. Oke, kalau sudah selesai tugasnya, baru di satu orang siapa yang menulis hasil pekerjaannya di sini. Baru nanti akan dihiasi baik-baik, tulis yang baik-baik. Siapa yang cantik tulisannya akan menulis rangkuman hasil diskusinya. Mengerti? Baru nanti siapa yang duluan untuk presentasi di kelompok ini. Terus ketika sudah selesai maka bisa presentasikan pada teman-teman yang lain. Oke, begitu juga dengan YouTuber. Silakan diskusikan. Setelah didiskusikan, apa yang ingin disampaikan di depan kamera nanti. Oke, akan syuting 2 orang. Jadi nanti 2 orang diskusikan dulu, tulis poin-poinnya, baru nanti di rekam videonya. Gantian, Dik. Oke, silakan bekerja. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Iya, dapat sekali. Mungkin selesai itu iya, itu masalah menyalakan televisi. Ini manfaat listrik bukan Reski kita nih, manfaat listrik bukan contoh listrik. Contoh singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kita berdua. Oke, baiklah anak. Waktu sudah Habis. pas. Oke, silakan kembali menghadap ke sini dulu. Ya. Untuk kelompok menulis, tinggal dikumpulkan saja apa yang hasil diskusinya yang sudah ditulis di atas kertas yang sudah disediakan. Oke, mana kelompok menulis? Kelompok 1. Sudah siap kelompok presenter? Udah. Oke, silakan kelompok presenter menyampaikan. Mulai dari siapa? Mulai atau Rizky? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, dimulai dari Rizky. Pengaruh listrik mempermudah pekerjaan masyarakat. Oke, lanjut. Dulu alat penerangan kita adalah lampu minyak. Sekarang kita menggunakan lampu listrik. Dulu alat mencuci kita ember dan papan pengilas. Sekarang kita menggunakan mesin cuci. Dulu alat komunikasi kita adalah kentongan. Sekarang HP atau handphone. Oke, lanjut. manfaat listrik. 1. Menyalakan lampu untuk menerangi rumah. 2. Menyalakan TV untuk menghibur diri. 3. Menyalakan kipas angin untuk menghilangkan rasa panas. 4. Contoh sikap bertanggung jawab atas penggunaan listrik. 1. Membayar tepat waktu. 2. Menghemat listrik. 3. Memanfaatkan listrik dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, silakan kembali. Pengaruh listrik terhadap lingkungan. Adanya listrik, pekerjaan masyarakat akan memakan waktu. Setelah adanya listrik, pekerjaan masyarakat akan lebih mudah dan cepat. 3. Contoh manfaat listrik. A. Lampu untuk menerangi ruangan yang gelap. B. Kulkas untuk melindungi makanan dan minuman supaya tidak busuk dan tetap higienis. C. Mesin cuci untuk membersihkan pakaian kotor dan mempercepat waktu mencuci. 4. Contoh sikap yang bertanggung jawab. Membayar listrik sebelum ditagih. B. Tidak membuang-buang listrik seenaknya. C. Menggunakan listrik dengan hemat dan benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, fokus kembali sini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan lancar. Maka itu kita patut bersyukur, terutama bagaimana penggunaan listrik
kita harus menghemat listrik menggunakan secukupnya. Jadi kalau siang hari terang, maka tidak perlu kita menyalakan lampu. Kemudian juga jangan cas HP ditinggal tidur, tapi kita karena ketiduran itu mengakibatkan bisa kebakaran, bisa membahayakan satu rumah. Nah, itu salah satu sikap atau contoh yang mencerminkan tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan listrik. Oke. Kemudian jangan buka tutup dalam waktu yang singkat kulkas. Nah, itu akan mengakibatkan pemborosan listrik. Itu juga sikap yang tidak bertanggung jawab. Dan sebagai warga negara yang baik dan sebagai anggota keluarga yang baik pula, maka kita harus menggunakan listrik dengan bijak. Oke, paham? Paham. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Ya. Oke, cukup puas untuk materi kita hari ini? Puas. Oke, baiklah. Kalau sudah cukup puas, maka cukup sampai di sini materi kita, pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kegiatan kita ataupun untuk kehidupan kita esok harinya. Amin. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum menutup pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir kegiatan ini, saya akan mencoba merefleksikan mengenai yang pertama tentang pada saat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis diferensiasi dengan pendekatan kecerdasan sosial emosional. Nah, pada saat saya merencanakan memang sedikit agak sulit. Kenapa? Karena kita akan membuat sebuah rancangan pembelajaran yang dimana kita harus memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan masing-masing siswa itu memiliki keunikannya masing-masing. Dari hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa yang saya rancang itu ada 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu kelompok penulis, yang dimana ini kategori siswa yang kurang pede dalam menyampaikan sesuatu di depan umum atau banyak orang, dan lebih banyak berkreasi di lewat tulisan, maka dikelompokkan dalam satu kelompok. Kemudian itu kelompok yang kedua itu mengarah kepada bagaimana mereka itu mampu mengaktualisasikan dirinya di depan orang banyak dengan kelancaran berbicara. Dan kelompok terakhir itu mengacu kepada bagaimana mereka percaya diri hanya di depan kamera. Untuk secara langsung di depan orang banyak itu tidak, tetapi di depan kamera itu mereka cukup jago dan bisa dikategorikan sebagai kelompok YouTuber. Dalam menerapkan atau mengaplikasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan KSE itu tidak mudah seperti yang kita rencanakan, karena dalam pelaksanaannya kita akan menemui kendala mengenai hal-hal yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Misalnya bagaimana mereka menghadapi teman-temannya, berbagi sesama yang memiliki kemampuan yang sama dengan bakat yang sama, itu tentu akan berbeda tanggapannya. Kadang emosi-emosi mereka dalam bagaimana meluapkan perasaannya, jalinan kerjasamanya itu kadang membuat kita juga harus cepat turun tangan untuk menindaklanjuti terhadap apa yang mereka lakukan itu. Dan tentu peran kita sebagai seorang guru harus hadir di tengah-tengah mereka. Jangan sampai emosi yang tidak pada kadarnya itu akan mengganggu proses pembelajaran
dan iklim kerja kelompok dalam pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan pada kegiatan atau pengimplementasian pembelajaran berbasis diferensiasi dengan pendekatan sosial emosional ini adalah bagaimana cara kita berimprovisasi mengenai kondisi-kondisi sosial emosional yang timbul dalam proses pembelajaran berlangsung. Misalnya bagaimana perasaan siswa ketika bekerja sama dalam satu kelompok yang tentu saja memiliki bakat dan minat yang sama, tetapi di sisi lain mereka harus berdekatan dengan kelompok lain yang tentu cara kerja mereka itu juga dengan cara yang berbeda, yang selama ini bagaimana mereka bekerja kelompok dengan cara kerja yang sama dengan menunjukkan hasil yang sama pula. Maka perlu kiranya kita juga merefleksikan terhadap apa yang pernah kita lakukan sebelumnya mengenai pembelajaran selama ini kita lakukan. Nah, pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi ini semua guru sudah pernah melakukan. Namun kadang kita tidak mengakomodasi bagaimana perbedaan-perbedaan itu bisa kita terapkan dalam prosesnya juga. Bagaimana mereka mengartikan proses pembelajaran yang membuat mereka nyaman dan sehingga mereka lebih maksimal dalam memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Melaksanakan pembelajaran bukan sekedar menyelesaikan tuntutan kurikulum, tapi bagaimana kita melayani kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana tindak lanjut perbaikan pembelajaran yang masa akan datang. Nah, dari penerapan pembelajaran berbasis diferensiasi ini dengan pendekatan sosial emosional, maka tentu kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Dan ada perencanaan tindak lanjut bagaimana pembelajaran ke depannya bagi seorang calon guru penggerak, bukan saja hanya menggugurkan kewajiban sebagai CGP, melainkan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan sosial emosional ini bisa diterapkan untuk pembelajaran ke depannya, sehingga sekolah ke depannya itu merupakan tempat yang betul-betul aman dan nyaman bagi seorang murid untuk menuntut ilmu dan bagaimana mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk masa depan mereka ke depannya. Setiap sekolah itu memiliki guru yang memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menerapkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menuntut mereka berdasarkan kodrat alam dan zamannya, sehingga ada kesenangan dalam proses pembelajaran berlangsung, baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri, sehingga melahirkan generasi yang berkualitas. Jadi intinya, proses pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan sosial emosional ini akan sangat berguna bukan hanya untuk calon guru penggerak, tetapi bagaimana ini bisa menjadi referensi bagi guru-guru lain, sekolah-sekolah lain untuk bisa meningkatkan pelayanan pendidikan, sehingga kualitas luaran anak didik itu akan jauh lebih meningkat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi dengan pendekatan sosial emosional KSE, program guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, ayo bergerak dan menggerakkan.